Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifaur Rahman Thorif dengan NIM 22114660. Kali ini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya untuk UAS Teknologi Jaringan Nirkabel. Pendahuluan. Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan konfigurasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Laporan ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah jaringan nirkabel. Dalam laporan ini dijelaskan konfigurasi VLAN, DHCP, wireless LAN, controller, WLC, dan perangkat lainnya secara terstruktur. Membuat VLAN 1 hingga VLAN 6 VLAN digunakan untuk memisahkan jaringan menjadi beberapa segmen yang lebih kecil, sehingga meningkatkan keamanan dan efisiensi. Pada jaringan ini, VLAN 1 hingga VLAN 6 dikonfigurasi untuk mendukung fungsi berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing departemen. VLAN 1 digunakan untuk jaringan default, VLAN 2 digunakan untuk departemen HRD, VLAN 3 digunakan untuk Departemen Marketing, VLAN 4 digunakan oleh Departemen Sales, VLAN 5 digunakan oleh Departemen Gudang, VLAN 6 digunakan untuk tamu. Setiap VLAN memiliki subnet masing-masing dengan gateway yang terhubung ke multi-layer switch. Konfigurasi DHCP. Fitur DHCP memungkinkan perangkat dalam VLAN untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis. Setiap VLAN dikonfigurasi dengan DHCP pool terpisah untuk memastikan setiap perangkat menerima alamat IP yang sesuai dengan subnet masing-masing VLAN. Range alamat IP tertentu juga dikecualikan untuk digunakan oleh perangkat khusus seperti server atau perangkat jaringan. VLAN 1 DHCP pool dengan rentang 192.168.1.0 subnet 255.255.255.0. VLAN 2 DHCP pool dengan rentang 192.168.2.0 subnet 255.255.255.0. VLAN 3 DHCP pool dengan rentang 192.168.3.0 subnet 255.255.255.0. VLAN 4 DHCP pool dengan rentang 192.168.4.0 subnet 255.255.255.0. VLAN 5 DHCP pool dengan rentang 192.168.5.0 subnet 255.255.255.0. VLAN 6 DHCP pool dengan rentang 192.168.6.0 subnet 255.255.255.0. Mengatur perangkat server. Server dikonfigurasi dengan alamat IP tetap untuk memastikan stabilitas dan aksesibilitas. Layanan DNS diaktifkan untuk memetakan nama domain Jarnir.com ke IP 192.168.1.2. Selain itu, layanan HTTP atau HTTPS digunakan untuk akses manajemen, dan AAA diaktifkan untuk autentikasi yang lebih aman. Server juga diatur untuk menggunakan port 1812 dalam protokol Radius untuk autentikasi perangkat WLC dengan script Jarnir 123. Konfigurasi PC Administrator. PC Administrator mendapatkan IP manual untuk memastikan akses aman ke perangkat jaringan. Konfigurasi manual ini memungkinkan administrator mengelola perangkat jaringan seperti switch, WLC, dan server dengan lebih efisien. Pada konfigurasi ini, IP 192.168.1.3 digunakan untuk PC administrator dengan subnet mask 255.255.255.0 dan gateway 192.168.1.1. Konfigurasi wireless LAN controller WLC. WLC digunakan untuk mengelola jaringan wireless. Pada konfigurasi ini, WLC diberikan IP manajemen 192.168.1.254
SSID dibuat untuk setiap VLAN, sehingga masing-masing kelompok pengguna dapat terhubung ke jaringan wireless yang sesuai dengan departemen atau fungsinya. Keamanan jaringan wireless ditingkatkan dengan menggunakan protokol WPA2 dan autentikasi radius. Mengonfigurasi lightweight access point LWAP. LWAP dikonfigurasi sebagai DHCP silent agar dapat menerima alamat IP secara otomatis dari WLC. Dengan konfigurasi ini, LWAP dapat mendeteksi primary controller pada WLC yang ditetapkan untuk memastikan akses point selalu terhubung dengan pengontrol utama. Interface LWAP diatur pada Gigabit Ethernet untuk konektivitas jaringan. Primary controller diatur pada WLC management. Menambahkan radius server ditambahkan untuk meningkatkan keamanan autentikasi menggunakan protokol 802 satu kali. Pengelompokan pengguna dilakukan berdasarkan lokasi gedung dan fungsi seperti berikut. Gedung kanan, kelompok pengguna sales dan gudang. Gedung utama, kelompok pengguna HRD dan tamu. Gedung kiri, kelompok pengguna sales dan marketing. Radius server memastikan bahwa hanya perangkat yang terverifikasi yang dapat mengakses jaringan. Kesimpulan, konfigurasi jaringan ini mencakup pengaturan VLAN, DHCP, WLC, dan perangkat lainnya untuk menciptakan jaringan yang efisien dan terorganisasi. Beberapa manfaat dari konfigurasi ini meliputi VLAN meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan dengan memisahkan segmen jaringan. DHCP mempermudah pemberian alamat IP secara otomatis kepada perangkat. WLC mempermudah pengelolaan jaringan wireless, sedangkan radius server meningkatkan keamanan autentikasi. Dengan konfigurasi ini, jaringan menjadi lebih mudah dikelola, aman, dan mendukung berbagai kebutuhan pengguna dari berbagai departemen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.